Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Teresia Pinaka Ratnani Hapsari. Saya di sini bekerja menjadi seorang dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Tidar. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait KDMI atau Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia. Sebenarnya apa sih itu KDMI? Apa sih itu kompetisi debat? Nah, ini semua akan saya jelaskan dalam video kali ini. Nah, jadi KDMI atau Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia ini adalah sebuah kompetisi debat begitu ya di tingkat nasional yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk pelaksanaan KDMI wilayah dan nasional tahun 2020 ini akan dilaksanakan secara daring atau online seperti itu. Nah, tapi tahun-tahun sebelumnya itu secara luring atau luar jaringan atau secara offline tatap muka begitu. Karena kita tahu dong ya di tahun 2020 ini ada sebuah pandemi yang menyerang seluruh dunia sehingga segala kegiatan yang dilaksanakan tatap muka itu harus dialihkan menuju kegiatan online seperti itu. Nah, di FKIP Untidar setiap tahunnya itu selalu menyelenggarakan KDMI seleksi begitu untuk nantinya dikirim ke tingkat universitas seperti itu. Nah, di KDMI tahap FKIP maksudnya di seleksi tingkat fakultas di FKIP tahun 2020. Nah, ini dia gambarnya bisa teman-teman lihat ya. Di situ kita sudah menyelenggarakan secara luring karena pada tahun 2020 ini pelaksanaan seleksi di tingkat FKIP, di tingkat fakultas itu kita laksanakan itu sebelum adanya pandemi yang menyerang begitu, sehingga kita masih bebas untuk melaksanakan aktivitas secara langsung atau tatap muka secara langsung. Nah, mungkin ini hanya sekilas saja dari apa yang sudah pernah kita laksanakan begitu ya. Di tahun 2020 FKIP sudah melaksanakan KDMI sebelum pandemi seperti yang tadi saya jelaskan. Ini tepatnya berlangsung di bulan Maret. Memang kalau dari segi universal atau dari dunia itu pandemi sudah masuk ya di bulan-bulan Februari terutama dari China. Nah, tetapi masuknya di Indonesia memang baru bulan-bulan Maret hampir akhir seperti itu. Nah, maka di FKIP seleksi KDMI tingkat fakultas itu sudah kita laksanakan secara tatap muka itu di bulan Maret. Tepatnya tanggal 4 Maret itu kita melaksanakan technical meeting terlebih dahulu. Lalu di tanggal 7 Maret itulah pelaksanaannya seleksi KDMI di tingkat fakultas. Nah, juara satu kita sudah mendapatkan itu berasal dari prodi saya sendiri ya. Prodi PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, ini timnya diketuai oleh Ade Safri Fitria. Kemudian dan rekan-rekannya ada 2 orang yang lain seperti itu. Ini semua juga dari prodi PBSI akan tetapi memang dari angkatan yang berbeda seperti itu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kalau kita berbicara mengenai KDMI atau kompetisi debat mahasiswa Indonesia itu kita melaksanakan ini dengan banyak sekali tujuan ya, seperti yang sudah bisa teman-teman sambil baca dan juga pelajari bahwa tujuan kami melaksanakan KDMI itu terutama yang pertama adalah untuk meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media debat ilmiah. Seperti itu. Kita tahu bahwa kompetisi kita sangatlah tinggi apalagi di tingkat nasional seperti itu. Maka dari tingkat universitas, dari tingkat fakultas itu kita harus menyeleksi terlebih dahulu supaya kita bisa meningkatkan persaingan itu sendiri di lingkungan universitas. Nah, kemudian kita juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia ya, dan juga menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa karena dalam kompetisi debat ini tujuannya adalah untuk memperlancar penggunaan bahasa Indonesia kita, kemudian juga harus bisa berpikir ilmiah secara logis dan runtut seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga bisa meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian bisa memiliki kemampuan berkomunikasi yang tinggi, kemudian kemampuan berkolaborasi, logis,
dan analitis, sehingga mahasiswa ini bisa bersaing di tingkat nasional dan kalau bisa juga di tingkat internasional. Karena mahasiswa di tahun saat ini itu memang kemampuannya selalu harus dituntut lebih daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dari pertandingan debat, dari kompetisi debat, ini kita akan bisa menilai bagaimana mahasiswa ini meningkatkan cara berpikirnya secara kritis karena harus diolah permasalahan itu harus diolah secara mendalam, kemudian berdasarkan pada analogi dan juga berdasarkan pada fakta-fakta yang jelas, dan kemudian itu semua harus dibungkus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu. Kemudian tujuan yang keempat adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa dan dalam menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis ya. Jadi apa yang tertuang dalam pikiran kita itu harus kita bicarakan secara runtut, logis, jelas, pola pikirnya dan juga jalan untuk menjelaskan alasan kita dalam menanggapi sebuah masalah itu juga harus jelas dan sistematis seperti itu. Dan yang kelima adalah memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional dan internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat. Nah, jadi maksudnya adalah setiap mosi yang diberikan dalam pertandingan debat itu adalah mosi yang selalu menjadi hot topic atau topik-topik pembahasan yang saat ini sedang berlangsung seperti itu. Jadi tidak kadaluarsa. Nah, di situ kita ingin merangsang bagaimana pemikiran mahasiswa untuk dapat menunjukkan karakternya melalui apa yang dia katakan dari alasan-alasan dan juga dari landasan-landasan berpikirnya. Kira-kira itu teman-teman tujuan dari pelaksanaan KDMI. Nah, untuk mekanismenya sendiri, mekanisme penjaringan peserta di tingkat fakultas yang kita laksanakan terutama di FKIP ini. Jadi yang pertama, peserta ini adalah seluruh mahasiswa FKIP yang aktif ya. Ini dibuktikan dengan adanya KTM yang berasal mulai dari semester 2 sampai dengan semester 6. Karena pada masa seleksi penjaringan ini biasanya dilakukan di semester genap, sehingga di sini mulai dari mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, nah itu diperkenankan untuk mengikuti seleksi ini terbuka asalkan dia merupakan mahasiswa FKIP yang itu tadi dibuktikan dengan adanya KTM. Kemudian yang kedua adalah masing-masing dari program studi itu mengirimkan 2 tim yang terdiri dari mahasiswa. Jadi kalau di FKIP ada 5 prodi, berarti masing-masing prodi harus mengirimkan 2 tim yang dari masing-masing tim ini terdiri dari 3 orang mahasiswa. Sehingga ketika diminta untuk mengirimkan 2 tim, berarti yang dikirim adalah 6 mahasiswa. Dalam satu tim, semua anggota tidak harus berasal dari semester yang sama. Jadi teman-teman boleh dalam satu tim itu berasal dari semester 2, semester 4, ataupun juga semester 6. Terdiri dari lintas semester itu diperbolehkan dan sangat terbuka. Kemudian memiliki keinginan dan kemampuan dalam berpikir kritis serta mampu memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dibicarakan. Yang dalam hal ini maksudnya adalah ketika mosi itu dilemparkan, berarti peserta harus mampu untuk berpikir kritis dan tidak hanya mengkritisi sebuah permasalahan, tetapi juga bisa memberikan alternatif solusi. Kemudian yang keempat selanjutnya ini adalah semua tim harus mengikuti seleksi fakultas, sudah jelas ya. Jadi sebelum masuk ke tingkat universitas, itu harus mengikuti seleksi terlebih dahulu di tingkat fakultas. Karena tidak mungkin dari universitas itu menerima seleksi yang dibuka itu harus melalui fakultas. Sehingga teman-teman harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dari fakultasnya masing-masing, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah KDMI ini menggunakan sistem perlombaan ASEAN Parliamentary System, yaitu di sistem ini teman-teman itu bisa melakukan interupsi kepada tim lawan ya. Sebenarnya kalau mau dilihat ASEAN Parliamentary System itu seperti apa, wah ini pasti juga akan menjadi panjang. Tapi yang jelas di sini setiap tim yang terdiri dari 3 orang ini semuanya harus melakukan pidato, dibatasi oleh waktu, kemudian juga harus bisa mengungkapkan gagasan-gagasannya dengan TikTok atau pingpong yang bagus. Kemudian selain itu juga harus ada kolaborasi dari anggota masing-masing tim.
kemudian ada interupsi, dan dalam interupsi ini pun juga dibatasi oleh waktu yang tidak lama, seperti itu. Jadi dengan adanya interupsi ini berharap pertandingan debat ini akan menjadi sangat seru, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bisa menilik lagi ke belakang, ini adalah beberapa kejuaraan KDMI dari mahasiswa FKIP, di mana dari tahun 2017 sampai dengan 2019 atau 3 tahun berturut-turut, ini mahasiswa di FKIP itu meraih juara umum tingkat universitas dan juga bisa mewakili Untidar di perlombaan tingkat wilayah, seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat kita banggakan karena paling tidak kita bisa menjadi juara bertahan untuk mewakili universitas dan membawa nama baik universitas di tingkat yang lebih tinggi. Nah, jadi teman-teman sebaiknya mulai digali kembali potensi-potensi yang ada di dalam diri teman-teman masing-masing. Kira-kira setelah melihat video ini, setelah melihat tayangan ini, apakah kira-kira teman-teman adalah salah satu dari generasi selanjutnya untuk mengikuti tim KDMI di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk mewakili Universitas Tidar ke tingkat yang lebih tinggi.